Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang nubuat tentang akhir zaman. Kali ini kita akan membahas kisah menarik lainnya. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak akan ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah kedatangan Antikristus dan kedatangan Kristus. Di balik kedamaian palsu dan janji-janji manis, tersembunyi sosok yang akan mengguncang dunia. Ia bukan pahlawan, tetapi sang penipu. Inilah kisah tentang kedatangan Antikristus, sang lawan dari Mesias sejati. Antikristus bukan hanya tokoh jahat biasa. Dalam Alkitab, ia digambarkan sebagai tokoh akhir zaman yang akan muncul untuk menyesatkan banyak orang. Ada tertulis di Alkitab, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Ia akan datang bukan dengan wajah yang menyeramkan, tapi penuh pesona. Orang-orang akan tertarik padanya dan perlahan kebenaran mulai kabur. Dunia akan berada dalam kekacauan. Perang di mana-mana, ekonomi runtuh, wabah menyebar, dan manusia kehilangan harapan. Dalam kekacauan ini, muncul seorang pemimpin yang tampak penuh solusi. Dia menawarkan perdamaian, stabilitas, dan keajaiban teknologi. Dunia menyambutnya sebagai penyelamat. Antikristus mulai dikenal luas. Ia menandatangani perjanjian damai yang luar biasa. Daniel 9 ayat 27. Selama 3,5 tahun pertama, dunia tampak membaik. Ia membangun kembali bait suci di Yerusalem dan banyak orang mulai menyembahnya. Namun, di tengah masa damai itu, ia melakukan hal yang mengejutkan. Ia duduk di bait suci Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Inilah yang disebut pembinasa keji dalam nubuat Daniel dan Yesus. Matius 24 ayat 15. Dunia akhirnya sadar mereka tertipu, tapi sudah terlambat. Kita harus tahu bahwa 666 itu bermakna simbolik. 6 ini adalah angka manusia karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan 3 itu adalah angka ilahi karena merujuk kepada Tritunggal. Jadi 666 itu merujuk kepada manusia yang ingin menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi Antikristus ini nantinya akan berdiri di atas bait suci dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Di bait suci manakah? Tentunya di bait suci yang ketiga yang akan dibangun oleh umat Israel di waktu yang akan datang. Antikristus menetapkan sistem tanda. Siapa yang tidak menerima tanda 666 di tangan kanan atau di dahi, tidak dapat membeli atau menjual. Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Teknologi digunakan untuk mengontrol semua orang. Kebebasan dihapus. Agama sejati ditekan. Pengikut Kristus diburu. Ia bekerja bersama nabi palsu, melakukan mujizat palsu untuk menyesatkan umat manusia. Banyak orang tunduk, tapi ada juga yang tetap setia pada Tuhan. Ini adalah masa kesengsaraan besar. Matius 24 ayat 21. Umat Tuhan dipaksa memilih hidup nyaman tapi menyembah Antikristus atau menderita dan tetap setia kepada Yesus. Banyak yang dianiaya, dibunuh, dan dianggap pengacau. Namun, mereka tahu, barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Matius 24 ayat 13. Kesaksian mereka menjadi terang di tengah kegelapan. Orang-orang berdoa di gua-gua, melarikan diri, disiksa.
para pengikut Kristus tidak tunduk kepada antikristus. Mereka tetap setia, tapi kesetiaan itu dibayar mahal. Mereka dikejar, dipenjarakan, dan dibunuh. Namun Alkitab berkata dalam Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Orang-orang tetap menyembah Tuhan dalam penderitaan. Di puncak kekuasaan antikristus, langit terbuka. Yesus Kristus datang kembali sebagai Raja segala raja. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Kristus datang bukan sebagai bayi di palungan, tapi sebagai Raja yang berperang. Dia mengalahkan antikristus dan semua pasukannya. Binatang dan nabi palsu dilemparkan ke lautan api. Setelah kemenangan itu, datanglah penghakiman takhta putih, di mana setiap manusia diadili sesuai perbuatannya. Yang tidak percaya Kristus akan dibinasakan ke neraka, dan yang percaya Kristus beroleh pendamaian. Dan setelah itu kita masuk ke masa yang kekal, langit bumi baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1 tertulis, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan di dalam masa langit bumi baru itulah, disitulah Kristus akan memerintah. Yerusalem baru akan turun, yaitu orang-orang kudus milik Allah di langit bumi baru. Dan disitulah kita akan bersama-sama dengan Kristus anak Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Artinya, di langit bumi baru ini kita kembali kepada keadaan semula, seperti masa penciptaan di mana dosa, maut, penderitaan tidak ada lagi. Teman-teman, kisah ini bukan fiksi. Alkitab telah menubuatkan semuanya. Antikristus akan datang, tapi Yesus akan menang. Waspadalah jangan sampai kamu disesatkan. Lukas 21 ayat 8. Karena hanya mereka yang tinggal di dalam Kristus yang akan bertahan sampai akhir. Dunia saat ini sedang menuju kepada nubuatan-nubuatan yang sudah lama tertulis dalam firman Tuhan. Kedatangan antikristus bukan sekadar teori atau cerita lama. Ia adalah kenyataan yang akan terjadi, dan bisa terjadi lebih cepat dari yang kita pikirkan. Ia akan datang dengan wajah damai, tapi hatinya penuh tipu daya. Ia akan menawarkan dunia, tapi menuntut jiwamu sebagai bayaran. Namun ingatlah, di balik semua itu, Yesus Kristus tetap Raja yang sejati. Ia telah memperingatkan kita, bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita berjaga-jaga, supaya kita tidak tertidur rohani, supaya kita tidak ikut terseret dalam arus dunia yang semakin menjauh dari kebenaran. Hari ini suara Tuhan sedang memanggilmu, bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Kembali pada Yesus, berdoalah, bacalah firman-Nya, hiduplah dalam kebenaran, jangan menunggu saat antikristus datang baru engkau sadar. Karena mungkin saat itu sudah terlambat. Biarlah ketika dunia dipenuhi kegelapan terang, Kristus bersinar dalam hidupmu. Dan ketika Sang Raja datang kembali, engkau ditemukan setia. Tuhan memberkati engkau yang mendengar pesan ini, dan menjadikan engkau terang di tengah dunia yang gelap. Jangan takut akan antikristus, takutlah jika engkau hidup jauh dari Kristus. Begitulah akhir kisah kita hari ini. Share video ini kepada teman atau keluarga Anda, supaya pesan ini tersampaikan kepada semua orang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.